Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dari Ibu Rizka Widiana, Sarjana Hukum Magister Hukum, kepada Bapak I. Dewa Gede Budi Dharma Asmara, Sarjana Hukum Magister Hukum, hari Senin tanggal 8 November tahun 2021 dengan tetap prosedur kesehatan COVID-19 segera dimulai. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta anggota majelis memasuki ruangan sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila.
Kepada hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dari Saudari Rizka Widiana SHMH kepada Saudara Idewa Gede Dharma Asmara SHMH pada hari ini, Senin 8 November 2021, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pejabat yang akan diambil sumpah disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 17/9/SK/KP-04.5/9/2021 tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, B dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum. Pertama, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan atau mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, petikan, salinan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2021 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Prim Haryadi. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 17/9/SK/KP-04.5/9/2021 tanggal 14 September 2021, nomor 221, nama Idewa Gede Budi Dharma Asmara, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 1973 0520 199031 002, pangkat jabatan lama pembina tingkat 1 Hakim Madya Muda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, golongan 2 4B, pangkat jabatan baru pembina tingkat 1 Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, tunjangan jabatan Rp20.200.000. Keterangan Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Peradilan Umum tertanda Prim Haryadi.
Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kata-kata sebelum mengambil sumpah dan janji, Saudara Iriwagri Budi Dharma Asmara SHMH. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Selanjutnya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu hendaklah sumpah tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkanlah betul-betul di hati saudara dalam menjalankan tugas. Saya persilahkan mengikuti lafaz sumpah yang saya tuntut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Diawali oleh pejabat yang telah diambil sumpah, Bapak I. Dewa Gede Budi Dharma Asmara, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh saksi-saksi. Saksi 1, Bapak Safwan Zubir, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Saksi 2, Bapak Haji Dastil, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
dan dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum. Kata pelantikan. Kata-kata pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 November 2021, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1791/MIU/4-5/9/2021 tanggal 14 September 2021. Saya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan resmi melantik Saudara Idewa Gede Dharma Asmara SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan tuntunannya. Pembacaan dan penandatanganan serta penyerahan fakta integritas oleh pejabat yang telah diambil sumpah. Fakta integritas. Saya, Idewa Gede Budi Dharma Asmara, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut. 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akutabel, serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kedua, memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. Ketiga, senantiasa berusaha memenuhi standar kerja atau profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan kecakapan, serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional. Keempat, berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kelima, tidak meminta atau menerima pemberian atau gratifikasi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menindakkan pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bila saya melanggar hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya. Pekanbaru, 8 November 2021,
yang membuat pernyataan Dewa Gede Budi Dharma Asmara SIMH NIP 197305 20199903 1002. Serah terima jabatan kepada pejabat yang lama, disilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Diawali oleh pejabat yang lama. Dilanjutkan oleh pejabat yang baru dilantik. Penandatanganan dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pelepasan dan pemasangan kalung jabatan serta penyerahan salinan berita acara sumpah oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Penyerahan palu pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang lama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang baru. Saya serahkan pimpinan dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Bangkinang Kesamping kepada saudara. Dengan ini saya terima pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dari saudara. Dilanjutkan dengan penyerahan memori. Pejabat yang lama dan yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula.
Kepada hadirin disilakan duduk kembali. Amanat Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, para Hakim Tinggi Ekor Tipikor Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris PT Pekanbaru, serta seluruh pejabat struktural dan profesional para staf yang saya hormati, Bapak Ibu para Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan, serta pejabat yang mewakili yang hadir pada hari ini, yang saya hormati pengurus Lama Mimpi Provinsi Riau yang hadir juga pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak Romanyawan, yang saya hormati juga para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan hadirin yang saya muliakan. Secara khusus kepada Saudara Iriwa Budi Dharma Asmara yang baru saja dilantik. Pertama-tama sebagai insan beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan izinnya, acara pengambilan sumpah dan pelantikan ini telah berlangsung dengan lancar. Hadirin yang saya muliakan, pada hari ini Senin 8 November 2021, saya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau secara resmi telah mengambil sumpah dan melantik Saudara Iriwa Budi Dharma Asmara SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan pimpinan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau mengucapkan selamat kepada Saudara Iriwa Budi Dharma Asmara SHMH dan istri yang mendampingi beserta keluarga. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas promosi dari Wakil Ketua menjadi Ketua Saudara Iriwa Budi Dharma Asmara SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan baru saja dilaksanakan. Hendaknya bukan sekedar seremonial belaka, akan tetapi hendaknya dicamkan benar kalimat per kalimat. Karena lafal sumpah yang saudara ucapkan tadi mengandung konsekuensi yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menuntut agar yang mengucapkan sumpah benar-benar menjalankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab isi sumpah tersebut, sehingga momen ini sebagai pernyataan tentang kesanggupan untuk menjalankan jabatan ini secara penuh tanggung jawab sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Promosi dan mutasi harus disertai tanggung jawab yang besar. Ketika saudara diberi kepercayaan sebagai pimpinan atau menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, maka laksanakanlah tugas itu dengan tanggung jawab, dengan seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Jabatan hanya bersifat sementara dan ada batas waktunya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Selanjutnya,
saya mengingatkan kita semua bahwa dalam rangka untuk memperoleh WBK, wilayah bebas dari korupsi, menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk tahun 2021 saya instruksikan 4 program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Satker-Satker di Riau, Provinsi Riau, di bawah Pengadilan Tinggi Wilayah Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Yang pertama adalah peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, minutasi dan publikasi putusan dalam waktu 1 hari, sebagaimana instruksi Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua adalah peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin guna mewujudkan aparatur pengadilan yang bersih dan profesional. Yang ketiga, peningkatan pembangunan zona integritas yang menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah ini yang membuat mendapat WBK atau BBM, membangun aplikasi-aplikasi yang bersifat inovatif untuk pelayanan publik, untuk memudahkan pelayanan kita ke masyarakat. Mari kita bersama-sama semua berusaha meraih WBK menuju BBM. Mari kita bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih, profesional dan bebas dari peristiwa yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menjauhkan semua perbuatan KKN. Saudara juga harus melaksanakan dan menerapkan di Pengadilan Negeri Bangkinang 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya, yang terdiri dari 1, kemandirian badan peradilan, yang kedua integritas, yang ketiga kejujuran, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsibilitas, yang keenam keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Informasi, yang ketujuh ketidakberpihakan, yang kedelapan dari nilai-nilai ini adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap semua pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, independen, bebas untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun prinsip independensi ini menuntut tanggung jawab besar. Independensi tidak boleh disalahgunakan. Banyak kalangan-kalangan perguruan tinggi ini akan mengkaji putusan-putusan hakim yang dipaparkan di ruang media sosial yang besar, sehingga kita tidak boleh membuat putusan sembarangan. Hadirin yang saya muliakan, fungsi pengadilan tinggi bukan saja hanya sebagai judicial power atau berfungsi mengadili, akan tetapi melekat juga fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan. Pengadilan tinggi merupakan kawal depan Mahkamah Agung atau workforce bagi Mahkamah Agung dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang administrasi dan teknis judisial. Kekuasaan itu telah didelegasikan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan ke satker-satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim-hakim dan aparatur pengadilan negeri di satker masing-masing. Untuk itu, Saudara Idewa Gede Budi Dharma Asmara segera konsolidasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta bimbingan teknis kepada para hakim dan aparatur ASN Pengadilan Negeri Bangkinang. Pembinaan terhadap hakim, panitera panggung, panitera pengganti, dan jurusita, termasuk mengawasi semua para pejabat persekretariatan. Efektifkan dan fungsikan pengawas bidang, hakim pengawas bidang, untuk melaksanakan pengawasan bidang
sehingga pengawasan internal bisa berjalan dengan baik. Penting untuk melakukan pengawasan, permohonan delegasi, uang pihak ketiga, uang konsinyasi, eksekusi yang sudah dan yang belum terlaksana, dan melaporkan keadaan eksekusi tersebut setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Riau. Lakukan penindakan kepada yang menghilangkan berkas atau menyembunyikan berkas perkara, atau sudah sengaja memperlambat pengiriman berkas perkara, atau memperlambat pengiriman berkas perkara. Cek keterlambatan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Laporkan ke Bawas dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai purpose atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Pengawasan dan pembinaan sejalan dengan instruksi dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 8 tahun 2016. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Selain itu, untuk setiap temuan Bawas dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, awaskan agar segera ditindaklanjuti, seperti pengiriman berkas perkara yang penyusunan budir A dan B terbalik, yang seharusnya masuk budir A malah masuk ke budir B dan sebaliknya. Sering ditemukan kekurangan halaman putusan, saya tidak tahu apa sengaja atau tidak, maka beri pembinaan terhadap yang menyusun. Yang dikirimkan kekurangan halaman, demikian juga dokumen elektronik tidak ada dalam berkas yang dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Temuan lainnya, memori kasasi tidak ada dalam berkas, sementara di daftar berkas dinyatakan lengkap. Juga sering ditemukan pengiriman berkas perkara yang sudah habis masa penahanannya atau mau habis. Awasi perpanjangan penahanan. Awasi jangan sampai ada hakim yang sengaja memperlambat sidang sehingga penahanan habis akibatnya terdakwa keluar dari hukum atau KDK. Perhatikan perkara ABH, aman berhadapan dengan hukum, dengan selalu memperhatikan kepentingan masa depan anak. Juga terkait dengan perkara perempuan sebagai korban kejahatan, seperti perdagangan perempuan dan anak, agar selalu memperhatikan korban. Perspektif gender diperlukan untuk menangani dan melindungi hak perempuan sebagai korban. Saat ini tugas pimpinan semakin berat karena tugasnya selaku top manager dengan target untuk mencapai BPK menuju BPTM, maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Ingatkan seluruh hakim dan aparatur ASN PN Bangkinang agar mempedomani peraturan teknis dan kesepakatan kamar yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Saya juga mengingatkan saudara untuk melaksanakan instruksi yang diatur dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berkaitan dengan disiplin kerja, termasuk ASN. Ketua Pengadilan Negeri adalah role model, sehingga menjadi panutan oleh seisi kantor. Untuk itu saudara harus benar-benar menjadi role model yang menjadi panutan dalam segala hal di kantor yang saudara pimpin. Kantor itu sebenarnya tidak begitu besar personel kita dibandingkan dengan Polres. Seisi kantor tahu apa yang kita lakukan. Karena kecil kantor, apalagi sekarang dengan adanya gadget itu, orang tahu di mana kita setiap hari, bisa di tracing kita. Perjalanan kita 1 bulan bisa di tracing orang. Bahkan yang punya kemampuan teknologi bisa dibaca semua gadget kita itu. Sehingga ketika ada penyimpangan, baik secara moral atau korupsi, bisa mereka kirimkan ke KPK. Saya mengerti masalah IT dan mengetahuinya, saya tahu. Begitu mudah sekarang menangkap aparat itu, Desa KPK.
Karena apa? Gadget itu begitu mudah untuk menangkap baik. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama, Saudara Rizka Widiana SHMH. Terima kasih Bu Rizka. Selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Promosi Bu ya, selamat Bu ya, dan mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru, Saudara Iriwan Gede Budi Dharma Asmara. Semoga sukses menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur dan adil sesuai dengan lapar sumpah yang barusan Saudara ucapkan, dan juga fakta integritas yang Saudara bacakan dan tanda tangani. Selamat juga kepada Ibu Dewa Gede Budi Dharma Asmara. Selamat ya Bu ya, beserta keluarga yang hadir dalam acara pelantikan pada hari ini, dan juga kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf tidak bisa masuk semua karena prokes yang sangat ketat, dan meskipun melandai masalah COVID ini, tapi tetap menjadi ancaman kesehatan kita bersama. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kecil yang telah membantu dalam pelaksanaan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan hikmat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam acara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dari Saudara Rizka Widiana SHMH kepada Saudara Idewa Budi Dharma Asmara SHMH pada hari Senin 8 November 2021 dinyatakan ditutup. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada siang yang berbahagia ini, kami hadir dalam ruangan ini dalam kegiatan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Curahkanlah kepada kami rahmat dan inayah-Mu, sehingga kegiatan ini penuh keberkahan dan memberikan manfaat kepada kami. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Tuhan yang menggenggam segala kekuasaan, kami sadar bahwa jabatan yang kami emban ini hanyalah bersifat sementara, yang pada saatnya nanti akan kami bertanggungjawabkan di pengadilan akhirat-Mu. Jadikanlah pejabat yang baru saja dilantik menjadi pejabat yang jujur, amanah, bertanggung jawab, disiplin, profesional dalam bekerja, dan menjunjung prinsip keadilan untuk semua, sehingga jabatan ini dapat memuliakannya dan memberikan manfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjuki pula kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang lama dan yang baru dilantik dengan didampingi suami dan istri disilahkan ke tempat yang telah ditentukan guna menerima ucapan selamat. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru beserta anggota majelis berkenan meninggalkan ruangan sidang, sekaligus dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kepada hadirin dimohon berdiri. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side.